Q&T bersama Kepala Sekolah. Assalamualaikum. Tap. Wah, ya, calon guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk memenuhi tugas calon guru penggerak di modul 3.1 tentang kepemimpinan. Nah, Bapak Badrut Tamam, Ya. MPD selaku Kepala SMP Islam Nahdlatul Ulama Banyubuni, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Saya selaku CGP di sini, Bapak, ingin menggali pengalaman dari mungkin kasus-kasus atau masalah yang pernah ada dan solusinya dari pengalaman Bapak Badrut Tamam di sini selaku kepala sekolah. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema IPK atau bujuk moral? Sebelumnya terima kasih atas kedatangan Pak Abdullah selaku guru penggerak ke lembaga kami. Sedikit sebelum kami menjawab pertanyaan saudara, saya itu sebenarnya diangkat tahun 2015-16 menggantikan saudara Fauzan yang hari ini masih di Malaysia ambil S3, dan insya Allah katanya informasinya bulan Mei akan kembali Balik kampung, balik kampung ke lembaga ini, mudah-mudahan bisa eksis kembali. Alhamdulillah, amin. Nah, terkadang dinamikanya kalau di sekolah ya banyak. Jadi kami mencoba untuk menyampaikan kepada siswa supaya perkataan-perkataan yang tidak pas disampaikan oleh siswa itu ya dihindari semaksimal. Baik. Ya. Untuk pengambilan keputusan di sekolah, Bapak sebagai kepala sekolah di sini, atas kasus-kasus tadi yang sudah dipaparkan, Ya. apakah mengandung nilai kebajikan, Bapak? Jadi apa saja nilai kebajikan yang Bapak terapkan untuk menanggulangi kasus ini? Tentunya setiap kejadian kan pasti ada efeknya ya. Nah, kami dalam pengambilan kebijakan salah satu dasarnya adalah melakukan rapat dengan Dewan Guru. Nah, terutama dengan bagian kesiswaan. Jadi pertama kami melakukan rapat dengan Dewan Guru, pengambilan kebijakannya seperti apa. Mohon pamit. Ya, terima kasih. Tak menemuh dan pasah. Matur sekelang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisa mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Blega. Kasus masalah atau apa yang pernah Bapak selesaikan selama menjadi kepala sekolah, entah itu di SMP 1 Blega atau mungkin di sekolah sebelum Bapak di SMP 1 Blega? Kalau secara spesifik dalam arti masalah guru ya, Iya Pak. itu
ada, tapi tidak kemudian bisa dinetralisir, bisa diatasi dan tidak membesar. Baik Bapak. Pertanyaan pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Jadi yang pertama saya melakukan penyelidikan awal dulu tentang kasus yang sedang terjadi, mencari informasi dari beberapa orang yang berkaitan dengan masalah itu, termasuk juga dengan yang bersangkutan sendiri. Berikutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Secara prosedur. Untuk mengatasi masalah itu ya? Iya. Yang pertama, seperti tadi adalah menggali informasi terlebih dahulu, kemudian memilah informasi itu, baru kemudian memanggil pihak-pihak yang bermasalah. Nah, setelah itu baru mengambil sebuah keputusan. Menimbulkan pertanyaan baru bagi saya. Selama ini Bapak menganggap keputusan yang saya ambil ini benar atau tidak, itu tolak ukurnya apa Pak? Biar ke depan nanti saya bisa mengaplikasikan itu. Ya, jadi keputusan diambil benar atau tidak itu bukan diukur dari diterima oleh orang banyak, tapi keputusan itu benar atau tidak adalah bisa menyelesaikan masalah yang sedang terjadi itu. Jadi meskipun itu adalah keputusan yang diterima oleh orang banyak, itu kadang belum tentu bahwa keputusan itu adalah bisa menyelesaikan masalah. Justru kadang-kadang itu hanya menjadi bom waktu saja yang sewaktu-waktu akan meledak lagi gitu. Jadi kalau keputusan itu bisa menyelesaikan masalah, maka itu disebut keputusan yang baik gitu Pak. Baik Bapak, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak. Ya, sama-sama. Semoga Bapak kedepannya bisa memimpin SMP 1 Lega menuju pergerakan yang lebih baik. Amin. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Maaf mengganggu waktunya Bu. Jadi untuk tagihan tugas CGP hari ini saya coba untuk wawancara Ibu tentang masalah apa yang pernah ada atau dialami Ibu, entah itu di sekolah yang sekarang atau yang sebelumnya. Mungkin sebelumnya ada masalah apa yang pernah Ibu tangani? Gini ya, namanya juga kehidupan pasti nggak jauh dari masalah. Cuma kalau menurut saya setiap masalah itu kita bijaki aja. Kenapa? Kalau bisa masalah itu yang besar diperkecil, yang kecil ditiadakan seperti itu. Jadi beberapa kali memang ada beberapa kasus selama saya menjabat jadi kepala sekolah. Kalau saya bilang ke teman-teman itu 3 tahun rasa 30 tahun. Betul. 3 tahun rasa 30 tahun. Karena kita itu tergantung dari keadaan karakteristik sekolahnya, lingkungannya seperti apa. Yang pertama. Yang kedua, karena kebetulan itu masih tahun-tahunnya corona. Nah ini benar versus benar ini. Benar versus kita diminta untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Sedangkan masyarakat mungkin kalau yang di pinggir-pinggir jalan rumahnya seperti ini masih aman. Tapi kalau yang sudah ada orang tuanya tapi kerja di luar negeri, putra-putrinya dititipkan itu kan udah mulai masalah. Belum lagi memang barang HP-nya sudah ada tapi tidak tahu cara menggunakannya. WA kan waktu itu masih awam. Nah, itu jadi masalah juga, tapi saya minimalisir lagi. Karena gimana, waktu itu ada peraturan pasti ada kebijakan. Nah, jadi pada saat daring di awal-awal itu kami memang benar-benar
antara yang di pihak sekolah baik dari wali murid kesulitan di awal. Cuma kami akhirnya memutuskan memang wali murid itu tidak mau menghadirkan ke sekolah karena merasa tidak mampu. Kemudian kami hanya menyampaikan peraturan yang ada. Jadi maunya wali murid anak-anak tetap hadir ke sekolah. Tapi kan itu menyalahi aturan. Nah, menyalahi aturan itu kan jadi momok lagi. Iya. Akhirnya dengan kesepakatan yang memang tidak mampu di ranah IT-nya, kami memang menugaskan salah satu guru ya otomatis dengan safety protokol COVID. Nah, jadi anak-anak yang di ranah itu wali muridnya diajari caranya bagaimana, membuka videonya seperti ini, caranya seperti ini. Jadi semua bisa diatasi. Alhamdulillah, akhirnya kesepakatannya peraturannya dilaksanakan, tapi masalah dengan wali murid juga bisa diatasi. Siap, Bu. Iya. Insya Allah terima kasih doanya, terima kasih juga karena sudah diberi kesempatan untuk berbagi dan sharing-sharing.